Pancingnya, Kaisang kemudian menimbulkan satu efek yang mungkin sesuai dengan harapan PKS, yakni penegasan bahwa ada krisis kepercayaan publik terhadap Jokowi dan keluarga. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Kita bersama akan mengulik-ngulik dunia politik. Pemilihan Gubernur Jakarta menjadi salah satu ajang yang menarik dan seru ya dalam putaran pilkada nanti. Jakarta memang bukan lagi menjadi ibu kota negara, namun segala macam fasilitas dan infrastruktur yang sudah ada di Jakarta menjadi yang paling baik dan paling modern di Indonesia. Sampai katanya DPR aja pada nggak mau pindah ke IKN. Nantinya Jakarta akan terus berkembang menjadi kota bisnis yang besar ya. Oleh sebab itu, partai-partai politik pun tidak mau sampai kehilangan kesempatan untuk memenangkan Pilgub Jakarta nanti. Apalagi PKS. Sebagai salah satu partai pengusung Anies dalam Pilgub Jakarta sebelumnya, PKS sudah pernah menikmati kemenangan di Jakarta. Tentunya PKS masih terus ingin menang di Jakarta. Secara jumlah kursi, PKS masih kurang 4 kursi untuk bisa mengusung calon gubernur di Pilkada Jakarta. Namun, dengan jumlah kursi yang cukup besar, tentunya PKS bisa mengupayakan berkoalisi dengan partai lain, ya. Misalnya dengan Nasdem, seperti koalisi di Pilpres 2024. Walaupun masih perlu tambahan kursi, PKS sudah memutuskan untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta. Sohibul Iman ini adalah wakil ketua Majelis Syuro PKS dan pernah menjadi presidennya PKS. Keputusan ini baru disampaikan PKS beberapa hari lalu ya. Dalam Pilkada Jakarta ada beberapa nama yang sudah mencuat, yang diperkirakan akan diusung oleh partai politik sebagai calon gubernur, yakni Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dan Kaisang. Nama-nama ini dianggap berpeluang untuk menjadi calon gubernur dengan berbagai kelebihannya. Ya kita tahulah ya, baik Anies, Ridwan Kamil maupun Pak Ahok itu sudah punya rekam jejak masing-masing di pemerintahan. Sementara Kaisang tentu juga ada kelebihannya dong. Siapa coba di negara ini yang pernah menjadi ketua umum partai politik hanya dalam waktu 2 hari sesudah jadi anggota? Kaisang juga anak Presiden Jokowi. Ini kelebihan yang mengingatkan kita pada Gibran. Kalau bukan karena anak presiden dan dikasih jalan oleh pamannya, nggak mungkin kan Gibran bisa ikutan pilpres. Kita pun menyaksikan bahwa sekarang setelah ada putusan MA, maka Kaisang bisa ikut dalam Pilkada Jakarta. Enak bener ya, jadi anak presiden. Sampai wakil presiden Pak Ma'ruf Amin juga mau katanya jadi anak presiden. Nah, PKS yang sudah memutuskan untuk mengusung Anies, tentu sudah dari sekarang berupaya untuk mempersiapkan segalanya, dicicil ya dari sekarang. Termasuk upaya untuk mengurangi persaingan, mengeliminasi saingan-saingannya Anies. Kalau Ahok dan Ridwan Kamil itu kan belum pasti maju di Jakarta. Ridwan Kamil juga ada pilihan untuk maju di Jawa Barat. Baik Ahok maupun Ridwan Kamil juga bukan orang-orang yang gampang untuk didiskreditkan atau diturunkan citranya. Karena masing-masing punya prestasi dan pengalaman. Sementara Kaisang yang kurang pengalaman dan prestasi justru punya kemungkinan lebih banyak untuk maju di Jakarta. Pertama, dari pengalaman dalam penyusunan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ. Awalnya dalam rancangan undang-undang itu ada pasal tentang pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi. Kawasan aglomerasi ini mencakup Jabodetabek plus Kabupaten Cianjur. Pembangunan kawasan itu akan dikoordinir oleh Dewan Kawasan Aglomerasi yang awalnya akan dipimpin oleh Wakil Presiden. Ketentuan ini seakan dibuat khusus agar Gibran yang jadi Wakil Presiden nanti akan berkuasa mutlak di wilayah Jabodetabek. Ini kekuasaan yang sangat besar dong ya. Seorang pengamat politik, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurnia Syahputra, dengan blak-blakan menyebut bahwa ini merupakan upaya Presiden Jokowi memberikan kekuasaan pada Gibran. Namun ketika Undang-Undang DKJ disahkan di DPR,
ketentuan itu diganti ya, sehingga kemungkinan bagi Gibran untuk berkuasa penuh di Jabodetabek itu tidak ada lagi. Oleh sebab itu, Kaisang tentunya dipersiapkan sebagai opsi berikutnya untuk menguasai Jakarta. Kedua, tentunya dari putusan MA yang membuat Kaisang bisa maju di Pilkada Jakarta ya. Putusan MA itu merubah syarat batas usia calon kepala daerah di Pilkada. Batas usianya sih tetap minimal 30 tahun. Namun penetapan umur 30 tahun itu yang digeser. Awalnya, calon itu harus sudah berusia 30 tahun ketika mendaftar di KPU. Nah, di putusan MA yang sekarang itu usia 30 tahun itu dihitung ketika calon itu akan dilantik jadi pejabat. Jadi pas daftar, kampanye dan pencoblosan itu boleh aja usianya belum genap 30 tahun. Nanti kalau pemilu udah selesai dan sudah mau dilantik, baru usianya harus 30 tahun. Di hari pelantikan itu ya, yang akhirnya bikin Kaisang bisa ikutan pilkada. PKS sangat paham. Segitunya kan aturan itu diubah agar Kaisang bisa ikut pilkada. Pilkada mana lagi yang mau diikuti Kaisang selain di Jakarta? Kaisang sendiri kan yang bilang bahwa dia lebih memilih maju di Pilkada Jakarta timbang Solo. Nah, dengan menghitung berbagai kemungkinan, saya kira PKS kemudian memutuskan untuk menjadikan Kaisang sebagai target pertama dalam upaya mengeliminasi saingan Anies. PKS ini kan termasuk partai yang cukup senior ya. Dia itu pintar mencari siasat yang jitu. Apalagi Kaisang kan masih sangat junior dalam dunia politik. Saya akui bahwa PKS ini bisa aja gitu ya bikin siasat yang ternyata efektif, berhasil memancing dan menunjukkan kekurangan Kaisang di depan publik. Pancing pun disiapkan. Hari Kamis lalu, 2 hari yang lalu ya, petinggi PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi, mengungkapkan ke media bahwa Presiden Jokowi sudah menyodorkan Kaisang ke partai-partai politik untuk maju di Pilkada Jakarta. Disodor-sodorkan gitu ya, kayak diobral gitu ya. Malu dong Kaisang. Kaisang pun terpancing dengan sukses. Muncul bantahan dari Kaisang bahwa tidak benar dirinya disodor-sodorkan ke partai-partai politik oleh bapaknya. Bahwa pernyataan PKS itu bohong. Jangan bawa-bawa presiden lah. Yang ketua umum kan saya. Begitu kata Kaisang. Kalau melihat kata-katanya sih sepertinya Kaisang ini berhasil dibikin geram ya oleh PKS ya. Bisa aja nih PKS. Pancingnya, Kaisang kemudian menimbulkan satu efek yang mungkin sesuai dengan harapan PKS, yakni penegasan bahwa ada krisis kepercayaan publik terhadap Jokowi dan keluarga. Di media sosial, berita tentang bantahan Kaisang ini cukup banyak dibagikan oleh para netizen. Satu yang dipertanyakan oleh netizen, percaya atau enggak sama bantahan Kaisang? Percaya PKS atau Kaisang? Ternyata banyak suara-suara netizen yang tidak percaya sama Kaisang. Ada netizen yang bilang gini, bahkan kalau dia bilang madu itu manis, gue nggak percaya. Karena katanya sudah satu DNA dengan Jokowi. Netizen yang kreatif cukup memposting gambar ini ya untuk memperlihatkan ketidakpercayaannya pada Kaisang. Gambar kartun serigala yang pidato di depan domba-domba menyatakan jika dirinya terpilih, dia akan makan sayur aja. Macam-macam ya reaksi para netizen pada nggak percaya sama omongan Kaisang. Termasuk Profesor Saiful Mujani. Beliau ini termasuk pakar ilmu politik. Profesor ya. Dalam postingan di akun media sosialnya dengan tegas, beliau menyatakan ketidakpercayaannya terhadap bantahan Kaisang. Sekelas profesor loh ya, sudah nggak percaya sama Kaisang. Kemungkinan besar profesor ini adalah warga Jakarta ya. Ini bisa jadi mencerminkan pandangan warga Jakarta terhadap Kaisang. Secara rekam jejak, Kaisang juga memang mencela-mencele omongannya. Serupa lah ya sama bapaknya. Bahkan ketika disuarakan oleh orang lain ya. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Ketua Projo yang juga Menkominfo, Budi Ari, pada bulan Maret lalu. Kata Budi Ari, Kaisang dan istrinya Erina itu nggak akan maju di pilkada. Percaya? Gimana mau percaya? Wong yang bantah malah Kaisang sendiri. Ketika pada akhir April lalu, dia bilang lebih memilih maju di Pilgub Jakarta
ketimbang Solo. Lalu ada lagi cerita dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, bahwa Presiden Jokowi melarang Kaisang maju di Pilkada 2024. Yang mana pernyataan ini tidak dipercayai oleh pengamat politik. Katanya bahwa Pak Jokowi melarang Kaisang maju di Pilkada itu hanya merupakan gimmick ya, atau bohongan aja. Sehingga sulit untuk dipercaya. Gimana percaya? Kemudian Kaisang sendiri juga yang membantahnya. Katanya itu kan cerita versi Zulhas. Kemudian ketika awak media meminta klarifikasi dari Presiden Jokowi, mereka malah disuruh tanya langsung ke Kaisang oleh Pak Jokowi. Kok jadi kayak main pingpong gitu ya? Satu lagi contoh mencela-mencelenya Kaisang ini ya. Awalnya pada akhir April lalu Kaisang bilang bahwa dia lebih memilih maju di Pilkada Jakarta ketimbang Solo dan mau berduet dengan Anies. Entah bercanda aja atau serius ya, masih nggak gitu jelas. Namun pada tanggal 13 Juni lalu, Kaisang sempat bilang bahwa Grace Natali, salah satu petinggi PSI, sebagai salah satu yang cocok jadi calon wakil gubernur Jakarta. Entah ini sebagai pengalihan isu aja ya, bisa jadi. Tapi besoknya, Kaisang menyebut bahwa jika maju di Pilkada Jakarta, yang paling realistis adalah berpasangan dengan Anies. Lalu beberapa hari kemudian, Kaisang memberikan pernyataan yang berbeda, menyatakan bahwa terkait berpasangan dengan Anies di Pilkada Jakarta, antara dia dan Anies itu berbeda. Jadi gimana ini ya? Ngarep duet sama Anies, lalu sekarang bilangnya dia dan Anies itu berbeda, nggak jadi duet. Katanya dilarang maju di pilkada, tapi nggak dilarang. Dan sekarang membantah pernyataan PKS bahwa dia disodor-sodorkan bapaknya ke partai-partai. Tapi bantahan itu nggak dipercaya publik. Pinter ini PKS ya bikin pancingan. Dan kita pun jadi terhibur. Lumayan lah ada yang ditertawakan gitu ya. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Begitulah kura-kura.